Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi sesi perkuliahan praktik sistem pakar. Kita akan lanjutkan mengenai bahasa pemrograman Prolog. Penulisan program Prolog biasanya mengandung sebuah klausa. Klausa itu apa? Biasanya berisi fakta dan aturan. Nah, fakta selalu dinyatakan benar kalau dalam Prolog ya. Kemudian, peraturan akan benar berdasarkan syarat yang diberikan. Sekarang kita lihat fakta biasanya diikuti dengan query atau pertanyaan. Kita misalkan nih, misalkan ada sebuah fakta, Helman adalah sebuah penangkar hujan. Penangkar hujan biasanya alatnya yaitu ombrometer disebutnya gitu ya. Kemudian BMKG melakukan instalasi ombrometer. Nah, misalkan kita bikin aturan seperti ini, BMKG mengoperasionalkan X, kita buat sebuah variabel, misalnya kita buat Helman ini sebuah variabel, jika penangkar hujannya adalah X dan BMKG menginstal X. Kita bisa lakukan tulis di konsol SWI Prolog, bisa gunakan tadi ya perintah konsol user. Misalnya kita tulis fakta yang pertama, Helman adalah penangkar hujan. Tulisnya seperti ini ya, penangkar hujan, Helman, tanda kurung, di dalam kurung, dan diakhiri dengan titik. Fakta lainnya kita tuliskan seperti ini. Penangkar ombrometer adalah penangkar hujan. Kemudian BMKG melakukan proses install untuk ombrometer. Dan misalnya ada seperti ini kondisinya. BMKG akan mengoperasionalkan X. Nah, X ini kita nyatakan dia adalah misalnya Helman, ombrometer, gitu kan ya, sebagai penangkar hujan. Jika penangkar hujannya adalah X dan, nah tanda koma ini arti dibacanya adalah dan, artinya fakta lainnya BMKG menginstal X itu. Kalau kita running betul atau tidak pernyataan yang kita buat ini beraturannya, Anda tinggal Ctrl Z, Enter, nah akan muncul true. Artinya true ini file yang kita berikan dari data-data base yang kita tuliskan berupa fakta-fakta ini sudah bisa diakses dan tidak ada komentar di program. Jadi biasanya kalau ada komentar, komentar itu di Prolog biasanya berupa sintaks atau komentar logik yang salah. Maka software akan menyatakan false. Nah, kemudian, dilakukanlah oleh user. Kita mau memberikan sebuah query atau pertanyaan. Misalkan nih, satu saja pertanyaannya, apakah Helman penangkar hujan berdasarkan fakta yang dituliskan dan rule aturannya? Betul, jawabannya true. Seperti itu ya. Prolog mengenalinya true. Oke, kita lihat program Prolog menuliskannya bisa langsung di konsol Windows Prolog seperti yang tadi ya. Atau Anda bisa gunakan penyunting berupa notepad, atau Anda kalau ingin lebih eye catching, terlihat sintak yang kita tulis, kasih warna-warna lebih terlihat lah. Anda bisa gunakan Notepad++. Biasanya kita gunakan klik file, konsol, pilih file yang mau kita kerjakan. Atau bisa juga memilih filenya, Anda ketikkan di konsol Windows-nya, konsol, dalam kurung, kasih tanda petik, di mana lokasi penyimpanan file, titik 2, tuliskan nama file. Tapi ini sekarang orang lebih mudah klik file, klik konsol, pilih filenya. Nah, kalau yang cara yang kedua, Anda ketikkan di konsol Windows Prolog, nah lihat nih, kalau Anda menyimpan lokasi file yang dibuat itu seperti ini, berlayar-layar, akan panjang sekali gitu kan ya. Oke ya, jadi cari yang paling mudah.
Nah, dalam prolog, cara menilai sebuah pertanyaan bisa ada dua mekanisme, yaitu menilainya berdasarkan sub-sub dari goalnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Bisa kita mau mencari menuju ke satu tujuan tertentu bisa runut. Ini Anda lihat di bagian ini di jalur yang pertama. Dari atas, bawah, titik selanjutnya. Seperti diagram pohon itu atau pakai jalur yang kedua dari yang bawah sampai atas. Jadi biasanya konsep. Nah, biasanya logikanya jadi kayak penalaran deduktif dan induktif dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Seperti itu ya. Yang kedua, cara menilai pertanyaan dari yang kita buat menggunakan prolog adalah menggunakan teknik recursive cycle of unification. Apa itu? Apa itu rekursif? Rekursif adalah ya seperti di pemrograman yang lainnya ya, adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri ya seperti apa? Perulangan. Oke, jadi kita gunakan unification, penyatuan cycle secara rekursif. Misalnya, contohnya Ibu gambarkan seperti ini. Jadi, ada istilahnya predecessor, yaitu pendahulu. Jadi, ada introduction-nya seperti itu. Misalkan, kalau mau nanya tentang stasiun peralatan yang ada di stasiun meteorologi, misalnya, nah bisa mulai dari BMKG, kedeputian, langsung ke stasiun meteorologi. Bisa prosesnya seperti itu. Atau bisa juga seperti ini predecessor-nya. Dari BMKG, kedeputian, sampai ke stasiun meteo, melewati misalnya Balai MKG. Jadi ada proses ini. Nah, proses ini yang dilalui oleh predecessor ini bisa banyak, ya kan? Misalkan kalau dari balai sebelum ke stasiun, kan stasiun tuh kategorinya bisa stasiun kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, apalagi kalau di stasiun kelas 3 mungkin dia akan di-drop dulu dari balai ke stasiun kelas 1, kelas 2. Jadi bisa berlayer-layer seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh langsung pemrograman menggunakan SWA Prolog untuk menyelesaikan family tree dari tugas yang kemarin dikerjakan. Jadi, Ibu akan perlihatkan bagaimana membuat bahasa pemrograman Prolog dengan susunan berdasarkan fakta dari silsilah keluarga kerajaan Inggris, ini di bagian yang ini, untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan di sini, yaitu siapa sepupu James, siapa nenek dari Sophia, dan siapa ayah dari Charles I. Ini sebenarnya bisa langsung kita lihat ya, tapi ini akan kita jawab, kita gunakan. Baik, kita lakukan pemrogramannya di konsol window-nya Prolog. Di sini kita sesuaikan fakta tulis berdasarkan silsilah keluarga tersebut, dibedakan pertama kali berdasarkan gender. Jadi gendernya ada laki-laki dan perempuan, semua kita list. Oke, kita tulis laki-laki semua dan yang perempuan. Setelah itu, kita kategorikan setelah gender, kita kategorikan dia posisinya sebagai apa. Misalnya, kita kategorikan, nah, yang sebagai ayah. Nah, kita lihat dari bagian, misalnya James 1 itu adalah ayah dari Catherine. Dan semuanya kita list datanya berdasarkan tabel yang tadi.
Ya, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang ibunya, mom, semua kita data juga, masukkan ke dalam serangkaian fakta untuk menjadi sebuah database. Kemudian kita kategorikan kita yang disebut sebagai anak. Misalnya, X adalah anak dari Y jika Y adalah ayah dari X. Nah, itu ya. Kemudian juga X adalah anak dari Y jika dia punya Y itu adalah ibu dari X. Gitu ya. Kemudian kita buat juga fakta Oke. Anak itu kan bisa apa namanya? Laki-laki atau perempuan. Kita bedakan anak laki-laki dan anak perempuan dengan aturannya seperti ini. Anak laki-laki ya dia akan jadi anak laki-laki kalau dia punya ayah, dia anak dari seorang ayah atau ibu dan dia kategorinya laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian anak juga bisa berkedudukan sebagai seorang cucu, ya kan? Cucu jika ya, X adalah sebagai cucu dari Y jika dia adalah punya katakanlah ayah dan ayahnya itu punya ayah lagi. Seperti itu ya, kita buatkan seperti itu. Begitu juga untuk ibunya. Setelah itu, kita declare juga apa itu kakek. Nah, kakek itu X adalah kakek dari Y jika dia adalah Z itu ayah dari ini dan dia adalah ayah dari X yang kita definisikan variabel yang tadi. Begitu pula untuk grandma atau neneknya pun kita berikan aturannya yang sama. Anda tinggal mengikuti ya. Oke. Setelah itu, apalagi yang harus kita masukkan aturannya yaitu, nah misalkan kita buat sister atau kakak kandung, tapi nah kakak itu kan bisa laki-laki atau perempuan. Nah, kita kategorikan dulu untuk kakak perempuan, sister. Dia pasti harus perempuan, ya. Oke. Kemudian, nah ini ada tanda backslash dan plus. Dia sebenarnya adalah goal. Kalau tanda sama dengan 2, dia adalah artinya setara, equal, kayak gitu ya. Nah, sister bisa dari merunut ke garis ayah atau ibu. Oke, ya. Kemudian kalau ada sister, kita buat juga untuk kakak yang laki-laki atau brother. Aturannya sama. Tinggal Anda ikuti ya. Tentu saja brother kategorinya adalah man, laki-laki, bisa menginduk garis turunannya dari ayah atau ibu. Ini ayahnya, kita buat variabel yang lain. Selanjutnya, nah saudara kandung. Kita kategorikan yang disebut sebagai saudara kandung. Yes, namanya saudara kandung, X dikatakan saudara kandung, gitu ya. Dari jika satu ayah dan
ibu. Kita masukkan aturannya seperti ini, tinggal Anda ikuti. Selanjutnya, nah ada yang dikatakan kan ini ada jadi dua keluarga gitu kan ya. Nah, ada yang dikatakan sebagai saudara sepupu atau cousin. Saudara sepupu dari ayah. Oke. Dan saudara sepupu dari ibu. Bisa kita lihat di sini ya, bagaimana proses membangun rule-nya gunakan variabel yang baru. Oke ya. Selanjutnya, setelah semua fakta dan rule-nya kita tuliskan, maka kita akan lakukan proses running, kita eksekusi untuk menjawab pertanyaan yang ditugaskan tadi. Kita gunakan, misalnya ditanya di situ, siapakah saudara sepupu dari James 2, gitu kan? Nah, dijawab oleh SW Prolog adalah Sophia. Kemudian, siapa grandma atau nenek dari X adalah grandma dari Sophia. Nah, X itu siapa? Tidak ada ya, karena kita lihat di bagian ini, Sophia tidak disebutkan faktanya neneknya itu siapa. Nah, betul, prolog mengenalinya sebagai false. Tapi kalau kita tuliskan grandpa, nah dia mengenali James 1 ini karena sudah terdeklar ada di dalam fakta. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Charles I itu, siapakah ayah dari Charles I? Siapakah? Nah, Charles I ini ayah dari siapa gitu kan? Ayah dari Catherine. Kemudian Elizabeth ini ibu dari siapa? Nah, ibu dari Sophie. Jadi Anda bisa lakukan proses pertanyaan berdasarkan fakta-fakta yang sudah Anda tuliskan, nanti prolog akan memberikan jawabannya. Baik, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.